Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afif Rofi SPD MPD selaku tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Yuni Ayu Lestari, program studi S1 Manajemen Universitas Terbuka Selayar. Baiklah, pada diskusi keempat ini saya akan menyampaikan gagasan tentang COVID-19. Coronavirus atau disebut dengan COVID-19 adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia yang hanya dalam waktu beberapa bulan saja virus tersebut sudah menyebar. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Adanya pandemi COVID-19 ini berdampak luas terhadap sisi kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu hingga sekarang. Dari sisi ekonomi, dampak COVID-19 terlihat dari penggunaan laju pertumbuhan ekonomi global. COVID-19 tidak hanya berdampak negatif pada penurunan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang saja, tetapi juga perekonomian di negara maju. Sebagian negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam. Sedangkan dari sisi investasi, dampak COVID-19 terlihat dari minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia yang menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi global yang terdampak COVID-19. Upaya dan kebijakan pemerintah untuk menekan dampak COVID-19. Yang pertama yaitu pembatasan sosial berskala besar. Untuk melindungi warga dari risiko penularan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin melaksanakan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Yang kedua yaitu larangan mudik. Memasuki bulan Mei, penanganan COVID-19 mendapat tantangan besar. Pasalnya, tanggal 24 sampai tanggal 25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan mudik pada kesempatan itu. Padahal, pemberlakuan PSBB di beberapa daerah belum bisa dicabut sebab kasus positif COVID-19 belum menunjukkan penurunan. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang memperbesar resiko penularan, Presiden Jokowi segera melakukan rapat terbatas tentang pelarangan mudik. Hasilnya, melalui saluran Sekretariat Presiden, imbauan untuk tidak melakukan mudik diserukan oleh Jokowi. Sementara untuk ASN, Presiden tidak hanya mengimbau namun memberlakukan larangan mudik. Yang ketiga yaitu normal baru, di mana tidak bisa dipungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandek. Pada awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0%. Bahkan dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,5%. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Dalam rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru. Pada tatanan normal baru ini diharapkan agar masyarakat bisa tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak,
memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumunan dalam jumlah yang banyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai gagasan tentang COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.